Jadi kan kalau terkait ketua KPU kemarin itu memang sebelumnya kan sudah banyak pengaduan ke DKPP. Jadi ada beberapa peristiwa dan akhirnya titik puncaknya adalah salah satu pengaduan dari Anonymous CAT ya, CT ya kalau nggak salah satu inisialnya. Itu dari PPLN, JKT. Panitia Pemilu di Belanda, Den Haag, ya kan. Nah, dari situlah bahwa ada indikasi upaya untuk melakukan asusila terhadap eh, cewek tersebut yang dilakukan oleh ketua KPU, ya kan? Tapi yang harus kita ketahui bahwa kalau tidak pidana itu harus ada bukti-bukti yang kuat tidak pidana asusila ini karena awalnya mula diajak masuk ke kamar. Berarti kan ada upaya kemauan nih. Satu. Kedua, di situ adalah katanya disuruh duduk, tapi nggak ada tempat tidur. Kalau kita lihat foto kamarnya, itu yang jadi penasaran apakah ini memang ada unsur paksaan atau tidak pelecehan seksual ini. Karena memang di Indonesia ini politik itu sangat apa ya, dinamis lah kalau bisa dikatakan saling ikut menyikut, apalagi posisi pemangku putusan seperti ketua KPU itu. Sebenarnya kita harus tahu dulu, ini kan berarti pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu kan berarti ada unsur paksaan, berarti harus ada bekas dalam suatu fisik itu. Biasanya di visum tuh, entah ditarik atau ditampar segala macam. Nah, selama ini ya itu betul tadi. Pertama, dia mau ke kamar. Kedua, mau pergi naik pesawat secara bersama. Ketiga, mereka berpergian selama di Belanda, di Den Haag, secara bersama. Dan itu memang kemauan semuanya gitu. Bukan hanya dari sisi pihak ketua KPU tersebut ya, tapi dari pihak yang CT itu juga memang mau melakukan hal tersebut. Wanita emas itu kan yang sebelumnya, Yang pengaduan sebelumnya. sebelumnya itu, Ya. yang Nah, indikasi kasus korupsi itu. Dan namanya sosial politik. Ketika misalnya ada kekosongan komisioner, apalagi ketua KPU, yaitu saat udah mengawal dalam proses pemungutan suara dan akhirnya saat mau keputusan dari KPU, akhirnya ketua KPU diputuskan oleh DKPP terbukti melakukan tindak pidana pelecehan itu ya maka akan terjadi kepincangan terkait kebijakan KPU di situ. Nah ini kan ada unsur untuk menjaga sosial politik, apalagi demografi politik di Indonesia itu sangat dinamis. Ya, kita hidup juga ada unsur politik, otomatis setiap keputusan dilakukan, setiap pemangku jabatan pasti ada unsur politiknya. Ya, ya, mungkin memang pemangku jabatan yang lebih tinggi sudah mengetahui, tapi mekanisme dalam pemecatan atau pemberhentiannya memang harus dilakukan secara ini untuk mencegah ada guncangan-guncangan atau ada pihak-pihak yang tidak suka terkait putusan tersebut. Apalagi ini ya sebelum putusan Pilpres kemarin. Kalau secara hukum harus cepat-cepat menentukan PLT KPU, Ketua KPU RI saat ini. Tapi kebetulan sudah diputuskan kan oleh Presiden siapa PLT KPU saat ini. Pakai PLT. Sama saja. kan Asal ada SK-nya. Bisa. Putusan kalau misalnya sudah ada pengaduan yang mengarah tidak pidana, maka DKPP punya wewenang untuk memutuskan pemberhentian atas komisioner atau para panitia ataupun para struktural pemilihan umum di Indonesia ini, yaitu salah satunya KPU. Satu bisa, kalau misalnya dari pihak ketua KPU tidak ingin menyangga atas putusan ini, ya bisa kita indikasi bahwa laporkan pidananya pencemaran nama baik satu. Kalau memang tidak sesuai, ya kita upayakan untuk ke petun eh, karena kan putusannya yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah dari instansi Indonesia. Ya kalau memang mau diperpanjang ya, tapi saat ini kan memang tidak ada upaya yang terlihat untuk memperpanjang terkait kasus ini. Ya ibaratnya kemarin sudah dikatakan ya sudah, saya malah lebih senang untuk berhenti. Memang kan statement si wanita ini menyatakan bahwa dia ingin
memberitahukan kepada masyarakat bahwa hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan secara adil. Makanya dia ingin melaporkan dan terlihat dari gestur kepuasan pada saat itu ya putusan DKPP sudah menjadi jawaban untuk sanksi terhadap si terlapor yang diadukan oleh wanita tersebut. Kalau kita sebagai pria yang sudah menjabat sesuatu dia di jabat posisi ya harus ada tiga hal kan coba harta, tahta, wanita. Makanya tiga hal ini harus kita punya pertahanan lah benteng di mana. Karena daripada itu siapapun pemimpin harus memiliki integritas yang lebih tinggi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.